Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa untuk PJJ Matematika kelas 11 MAK Safinda Surabaya. Oke, hari ini Ustazah Lulu akan menjelaskan tentang bab 1 induksi matematika. Materinya adalah notasi sigma. Oke, kita lanjutkan ya. Pengertian dari notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma, di sini simbolnya seperti ini ya, anak-anak ya, adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Itu arti dari notasi sigma. Jadi lambang dari menuliskan jumlah beruntun. Kita tidak perlu menulis dari jumlah banyak, tidak perlu ditulis, tapi cukup menggunakan notasi sigma. Oke, selanjutnya menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Anak-anak masih ingat pelajaran di SMP deret? Deret itu adalah jumlah. Bentuk umum dari notasi sigma, perhatikan kursornya ya. Di sini cara membacanya, sigma, batas bawahnya K sama dengan 1, batas atasnya N, UK sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah sampai dengan UN di sini. Contohnya, number 1, sigma I sama dengan 1, batas bawahnya, ini namanya batas bawah, atas namanya batas atas, sampai dengan 5. Berarti artinya, XI sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan tambah X5. Jadi dari 1 sampai 5. Contoh yang kedua, sigma I sama dengan 1. Di sini batas atasnya 6. I pangkat 2. Berarti di sini I-nya diganti angka 1 sampai 6. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan tambah 6 pangkat 2. Kan anak-anak tidak mungkin menuliskan panjang seperti ini. Maka dituliskan dalam bentuk sigma seperti ini. Nah, oke, yang ketiga, sigma 2I tambah 5 dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas 5. Berarti nanti I-nya diganti angka 1 sampai 5 disubstitusi. 2 kali 1 tambah 5 tambah 2 kali 2 tambah 5 tambah 2 kali 3 tambah 5 dan seterusnya sampai nanti 2 kali 5 tambah 5. Jadi itu penulisan bentuk dari notasi sigma. Apa tadi artinya sigma? Sigma adalah jumlah. Oke, kita lanjutkan ya. B. Menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Jadi kalau diketahui deret penjumlahan panjang seperti tadi, diubah ke notasi sigma. Langkahnya yang pertama, kita harus mencari rumus suku umum atau suku ke N dari suatu deret. Yang kedua, mencari batas bawah dan batas atas. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, contoh. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 tambah sampai dengan tambah 57. Langkah yang pertama adalah menentukan rumus suku umum. Maka ini kita cari dulu U1-nya. U1 itu sama seperti A. Di sini U1-nya ini ketemu 5 ya, ada 5. B, beda. Beda itu caranya U2 atau suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Suku yang kedua 9, suku yang pertama 5. 9 diambil 5 sama dengan 4. Dan suku yang terakhir itu disebut UN. UN-nya sama dengan 56. Jadi sudah ketemu A-nya, B-nya, dan UN-nya. Itu yang kita cari. Setelah itu kita masukkan ke rumus suku ke N deret. UN sama dengan A tambah N diambil 1 kali B. A-nya tadi kan ketemu 5. Ditulis 5. Tambah N. N-nya kan belum tahu ya. N diambil 1 kali B-nya di sini
4 bedanya. Satunya ini sudah dari rumusnya. Sama dengan 5 tambah, ini perkalian SCTV. N kali 4, 4N. Min 1 kali 4, min 4. Jadi sama dengan 4N, 5 diambil 4, berarti tambah 1. Ini sudah ketemu rumus suku umumnya. Rumus suku umumnya adalah 4N ditambah 1. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mencari batas bawah dan batas atas ya. Caranya di sini, batas bawah notasi sigma adalah K sama dengan 1. Karena 5 merupakan suku pertama deret tersebut, atau A-nya kan 5 yang pertama, maka kita menentukan batas atas sigma. UN sama dengan 57. Berarti rumusnya tadi kan 4N tambah 1. Ini ditulis 4N tambah 1 sama dengan 57. Maka kita cari N-nya anak-anak. 4N sama dengan 57 dikurangi 1, kan dipindah ruas. Jadi 56. Lalu kita cari N-nya lagi di bawahnya. Karena ini 4N, 4 kali N, dipindah ruas menjadi bagi, berarti 56 dibagi 4. Ketemu hasilnya berapa ini? 14. Jadi N-nya, batas atasnya 14, batas bawahnya ini 1. Jadi yang paling kecil batas bawah K itu sama dengan 1. Jadi bentuk notasi sigma dari deret 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 sampai tambah 57 di sini adalah ini sigma. Tadi sudah ketemu rumusnya 4N tambah 1, di mana batas bawahnya N-nya sama dengan 1, batas atasnya 14. Seperti ini. Ini bentuk dari notasi sigma ya. Atau N-nya ini bisa diganti variabel lain, tidak harus N. Bisa diganti ini K ya, atau diganti I. Yang penting batas bawah dan batas atasnya sama. Jadi itu cara merubah deret dalam bentuk notasi sigma. Oke, kita lanjut lagi. C. Nilai suatu notasi sigma ya. Untuk menentukan nilai notasi sigma, dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan dalam deret bilangan terlebih dahulu. Ini Ustazah punya contoh yang pertama, sigma 2K tambah 3 dengan batas bawah K-nya sama dengan 1, batas atasnya 5. Berarti ini nanti K-nya dirubah dari 1 sampai 5 Nana. Karena ini sigma, maka ini dijumlahkan semua. Berarti 2K tambah 3. 2 kali 1 tambah 3. Ini tutup kurung. Tambah 2 kali 2 tambah 3. Sampai dengan 2 kali 5 tambah 3. Ini beri buka kurung dan tutup kurung. Karena ini sigma, maka ini ditambah. Hasilnya sudah ketemu 45. Sama seperti yang B. B ini ada sigma K pangkat 2 ditambah 2K tambah 1. Batas bawahnya 3, batas atasnya 7. Berarti nanti K-nya diganti dari angka 3 sampai 7. Ketemulah hasilnya 190. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau mengubah batas bawah dan batas atas. Untuk mengubah batas bawah atau batas atas, dapat menggunakan yang ada di kotak ini. Perhatikan kotaknya. Di sini ada sigma N dengan batas atasnya N, batas bawahnya K sama dengan M. M ini perumpamaan dari angkanya ya anak-anak ya. Ini kalau ditambah. Jadi kalau N ditambah P, kalau batas bawahnya ditambah P, maka batas atasnya juga ditambah P. Dan di rumusnya ini dikurangi P. Sedangkan kalau batas bawahnya dikurangi P dan batas
atasnya dikurangi P, maka di rumusnya ditambah P. Oke, contoh. Cara mengubah notasi sigma. Sigma K sama dengan 4, batas bawahnya. Batas atasnya 10, 3K tambah 5. Menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Jadi ini kan batas bawahnya 4. Kita rubah menjadi batas bawahnya 1. Ini contoh yang pertama dulu ya. Jadi ada 2 contoh. Kita bahas yang pertama dulu. Ini kalau 4 dirubah ke batas bawah 1 berarti kan dikurangi 3. Berarti ini K sama dengan 4 diambil 3. Yang atas juga sama, juga dikurangi 3. Maka ini 10 dikurangi 3. Kita lanjutkan. Tadi di rumusnya kan 3K tambah 5. Perhatikan kursornya ya. Maka di sini 3K tambah 3. Ini K-nya tulis lagi nak. K ini karena dikurangi. Tadi di rumus yang warna biru pertama, kalau dikurangi maka ditambah. Maka ini ditambah K. Ini tambah 5. Kita lanjutkan. Maka sama dengan sigma K sama dengan 1 batas bawahnya. Batas atasnya 10 diambil 3 tadi 7. Lalu ini kita perkalian SCTV. 3 kali K, 3K, 3 kali 3, 9. Ini tambah 5. Maka kita ketemu di sini hasilnya. Sigma K sama dengan 1 dengan batas bawahnya ini. Batas atasnya 7. 3K tambah 9 tambah 5 adalah 14. Jadi 3K tambah 14. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang yang kedua. Contoh yang kedua, sigma batas bawahnya K sama dengan 5, batas atasnya 15. Ini rumusnya K pangkat 2 ditambah 2K. Diubah menjadi nota sigmanya dengan batas bawah 1. Sama seperti tadi, tulis lagi soalnya ya anak-anak ya. Maka ini 5 supaya menjadi 1, maka ini kita kurangi 4. Batas bawah dan atasnya harus sama dikurangi 4. Kalau sudah, nih untuk rumusnya kan K pangkat 2. Berarti di sini K, karena ini dikurangi maka ini ditambah. K tambah 4 pangkat 2 tambah 2K tambah 4. Ini kita lanjutkan. Di sini batas bawahnya K sama dengan 5 diambil 4, 1. 15 diambil 4, 11. Jadi batas atasnya ketemu 11. K tambah 4 dipangkatkan 2. Hasilnya sudah ketemu ini. K pangkat 2 tambah 8K tambah 16. Lalu ini tambah 2K. Maka ketemunya ini sama dengan K pangkat 2 tambah 10K tambah 24. Oke, sedikit-sedikit dipahami ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang notasi sigma. Sigma tadi penjumlahan. Kita bisa merubah deret menjadi bentuk notasi sigma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.